Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 876. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di tubuh Yukiansu akhirnya terungkap. Jalan guru suci mengelilinginya, memancarkan napas guru suci. Ahli guru suci, teman Kincen ini sebenarnya ternyata adalah ahli guru suci. Banyak orang yang mengetahui asal-usul Yukiansu seperti Wesikin dan yang lainnya. Semuanya terkejut. Salah. Akan tetapi pada saat ini penguasa rumah Soyang merasakan Yukiansu dengan hati-hati. Dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Karena meskipun Yukiansu memancarkan aura guru suci, tetapi pada kenyataannya dia hanya menguasai cara guru suci. Dan basis kultivasi yang sebenarnya dari Yukiansu itu seperti Kincen, hanyalah puncak setengah langkah guru suci. Dan begitu kebenaran ini terungkap, mereka tidak dapat menahan diri untuk membuat mereka semakin ketakutan dan semakin sulit untuk menerimanya. Cukup untuk ketidaknormalan Kincen yang muncul di seluruh dunia. Dan alasan mengapa Kincen begitu menakutkan. Penguasa rumah Soyang dan yang lainnya telah mempelajarinya. Bagaimanapun Kincen telah mewarisi warisan dari Yang Mulia Api Langit. Dan juga Kincen telah menerima warisan api iblis dari Yang Mulia Api Langit. Tetapi wanita ini, saya belum pernah mendengar namanya sama sekali. Dan dia bahkan belum memasuki ujian surgawi. Tapi mengapa Kincen memiliki kekuatan seperti itu di sisinya? Mereka semua bergema di benak mereka apa yang dikatakan Guru Suci Peihong sebelumnya. Penguasa rumah Guangan memiliki warisan misterius. Setelah diperoleh, itu akan cukup bagi siapapun untuk mencapai terobosan dan peningkatan yang luar biasa. Sebelumnya penguasa rumah Soyang, mereka hanya menganggap ini sebagai cerita yang sengaja dibuat-buat oleh Guru Suci Peihong untuk bekerja sama dengan mereka. Akan tetapi sekarang tampaknya ini benar. Setidaknya mereka tidak dapat memahami arus aneh yang mengelilingi Yukiansu saat ini. Bahkan ketika Yukiansu muncul sebelumnya, aroma hantu, bahkan guru suci seperti mereka memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah. Bunuh! Penguasa rumah Soyang dan yang lainnya meraung, bergemuruh dan mereka terus menyerang Yukiansu dengan panik. Akan tetapi itu tidak berguna. Mereka menemukan kengerian, bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerang. Mereka akan dilawan oleh arus air yang menakutkan yang memancarkan aura tertinggi di sekitar Yukiansu. Kekuatan guru suci mereka sebelum arus air itu ditekan dengan kuat. Tampaknya itu adalah harta yang mengerikan di atas tingkat guru suci. Apa ini adalah air dari 9 kutub? Air induk yang lahir ketika dunia dibuka. Dan kekacauan lahir. Dan air dari 9 induk ini hanya dapat dikuasai setelah 9 dao besar Taiyin dari guru. Itu dikultivasikan ke dalam tubuh roh kekosongan Taiyin. Dan jiwa dipadatkan menjadi teratai berlapis kaca. Cara mengerikan yang bisa dikendalikan. Kata penguasa rumah Guanghan, saat ini tidak ada yang memperhatikan. Tubuh penguasa rumah Guanghan yang bersemangat saat ini bergetar. Matanya ngeri dan dia bergumam. Selain penguasa rumah Guanghan, di antara semua makhluk yang hadir, ada satu yang mengenali 9 air kutub ini. Itu adalah kucing hitam besar. Sial, ini air dari 9 kutub. Di antara cakram Gyo Qiankun, kucing hitam besar itu hampir melompat keluar. Matanya menatap tajam. Wah, Nak Kincen, warisan apa yang didapat istrimu? Dia benar-benar menguasai air 9 kutub. Kucing hitam besar itu menghirup udara dingin berulang kali. Ini adalah air induk yang lahir ketika dunia dibuka. Dan orang biasa tidak bisa memahaminya. Ini mirip dengan asal-usul waktu milik Anda. Tentu saja keduanya adalah kekuatan yang sama sekali berbeda. Itu merupakan benda-benda suci. Bahkan ahli yang mulia pun tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Kata kucing hitam besar itu, dia berputar-putar di antara cakram Gyo Qiankun dengan ekspresi itu. Dia ingin bergegas keluar untuk merebut air dari 9 kutub di tangan Yukiansu. Chen Shao. Saat ini Yukiansu yang melawan 3 ahli guru suci itu. Dia berbalik untuk melihat Kincen.
Ada nostalgia tak berujung di matanya. Yukiansu, kata Kinchen, dia tersenyum. Kekuatan Yukiansu juga membuatnya benar-benar lega. Apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Apakah kalian ingin mendapatkan sesuatu secara gratis? Cepat jatuhkan wanita itu, kata penguasa rumah Renwang. Dia berkata dengan cemas. Setelah ditegur oleh penguasa rumah Renwang, 3 penguasa rumah utama itu semuanya menderita. Kamu bisa mencobanya sendiri. Saat ini arus air 9 kutub di sekitar tubuh Yukiansu sangat menakutkan, dan serangan mereka bertiga tidak bisa menembus Yukiansu sama sekali. Penguasa rumah Renwang memiliki rune yang diberikan oleh guru suci Meitian. Tetapi bagaimana dengan mereka? Mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi kekuatan Yukiansu sangat menakutkan, dan itu langsung membuat mereka pusing. 9 air kutub yang mengerikan terus-menerus tersapu, yang menyebabkan mereka bertiga sakit kepala dan tidak berani mendekat. Mereka mundur satu demi satu. Melihat itu, Kinchen tertawa. Dia benar-benar lega, sosoknya melesat keluar. Dia tidak memperhatikan pertarungan di tempat lain. Dia kemudian melancarkan serangan sengitnya kepada penguasa rumah Renwang. Tubuh kunonya yang tak tertandingi tidak kalah dengan penguasa rumah Renwang, dan bahkan itu lebih buruk. Oleh karena itu, meskipun serangan rune dari penguasa rumah Renwang memusingkan, tetapi tidak ada bahaya fatal padanya. Penguasa rumah Renwang mendengus, matanya dingin. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan penguasa rumah Shueyang dan yang lainnya. Dia hanya bisa melawan Kinchen dengan seluruh kekuatannya. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia adalah guru suci puncak tahap awal yang sebenarnya, dan dia juga memiliki kekuatan rune. Mungkinkah dia masih tidak bisa menekan Kinchen? Guru suci Renwang itu sepenuhnya mendesak rune ajaib dan menghadapi Kinchen secara langsung. Ranahnya lebih tinggi. Apakah dia masih harus takut kepada Kinchen? Boom! Kedua orang itu bertabrakan satu sama lain. Tabrakan Yuan Suci satu sama lain membuat suara keras yang mengguncang dunia. Dan roh-roh jahat memancar keluar dari pedang karat misterius. Semuanya berubah menjadi substansi. Pedang karat misterius berwarna hitam, dan rune ajaib itu berwarna biru. Dua kekuatan, aura hitam dan biru, bertabrakan satu sama lain. Itu bertarung dengan kuat. Kinchen menebaskan pedang karat misterius dengan tangan kanannya dan membentuk semua jenis kekuatan magis yang menakutkan di tangan kirinya, seperti tanda pembelah langit, kekuatan magis asal, kekuatan magis kuno, dan berbagai aturan. Aturan ruang, aturan waktu, aturan pembunuh, aturan abadi, aturan kehancuran, dan aturan bencana. Semua jenis kekuatan ini terus-menerus dipahami olehnya, dan itu terus-menerus muncul. Anda harus tahu bahwa peradaban dan aturan yang dikuasai Kinchen di tubuhnya terlalu menakutkan dan tidak ada habisnya. Setiap aturan perbaikan rantai hingga ekstrim, sesuai dengan cara yang kuat, memungkinkan orang untuk menjadi guru suci. Namun Kinchen tidak ingin menggunakan satu aturan pun untuk menerobos ranah guru suci. Dia tahu banyak dan tahu bahwa jika satu aturan menerobos, meskipun itu akan lebih kuat dan lebih spesifik, tetapi itu juga akan menyebabkan tingkat pengekangan tertentu kepada dirinya sendiri. Dia berbeda dengan prajurit biasa. Dia menguasai buku asal, memiliki berbagai peradaban, dan harus membentuk jalan surga yang sempurna. Oleh karena itu, dia membunuh banyak guru suci dan tidak akan sepenuhnya menyerap asal-usul mereka, tetapi hanya memahami kekuatan mereka, mengekstrak esensi dan aturan asal mereka. Di bawah pertempuran sengit, Kinchen menerima warisan dari Yang Mulia Api Langit, warisan dari Yang Mulia Iblis, dan dia juga telah menguasai begitu banyak jalan besar, dan juga menyerap asal-usul dari begitu banyak guru suci, sehingga pemahamannya tentang jalan besar sudah mencapai ekstrim, dan pada saat ini, ada dorongan untuk menerobos. Apa bocah ini benar-benar berkultivasi di dalam pertempuran, mencoba menerobos ranah guru suci? Penguasa rumah Renwang itu terkejut. Sial, apakah ini masih manusia? Kamu ingin menerobos ranah guru suci untuk menyelesaikan krisis kursi ini? Terlalu banyak berpikir. Menerobos guru suci membutuhkan terlalu banyak sumber daya, kata penguasa rumah Renwang. Siapa bilang aku akan menerobos ranah guru suci sekarang? Tiba-tiba Kinchen tersenyum tipis. Selain itu, pena suci tingkat guru suci milik pemuda ini tidak cukup. Tetapi jika pemuda ini membunuhmu secara langsung dan mengambil alih rumah kerajaanmu,
Bukankah itu sudah cukup untukku menerobos? Kata Qin-chen. Kamu. Penguasa rumah Renwang itu nampak kedinginan dan marah dan seluruh tubuhnya tegak. Kemudian dia bangun dalam sekejap. Jika dia benar-benar dikalahkan, Qin-chen bisa mendapatkan pena suci dari rumah besarnya. Sangat mungkin untuk Qin-chen menerobos ranah guru suci. Bunuh, kata penguasa rumah Renwang itu. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan dia bergegas maju dengan raungan. Pada saat ini di tubuh Qin-chen, cahaya guntur mulai muncul. Ini wajar, aturan guntur adalah garis keturunan di tubuh Qin-chen. Ini mirip dengan hukum kehidupan. Saat dia akan menerobos peristiwa besar guru suci dan bergabung ke jalan surga, aturan guntur tidak mungkin tidak muncul. Ini merasakan hukum guntur pada Qin-chen. Penguasa rumah Guanghan memadat lagi. Dia mengungkapkan cahaya aneh. Ini, kekuatan ini. Penguasa rumah Guanghan gemetar. Meskipun dia telah melihat hukum guntur di tubuh Qin-chen, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam pada saat itu. Tetapi sekarang dia merasa bahwa dia segera menjadi lebih jernih dan lebih bersemangat. Namun di sisi lain, penguasa rumah Renwang mengerutkan kening. Dia tentu saja tidak bisa melihat hukum guntur khusus milik Qin-chen. Lagi pula, kekuatan guntur sangat merusak, belum lagi kekuatan rantai surgawi yang memperbaiki guntur. Tetapi menurutnya itu bukan apa-apa. Pada saat ini ketika aturan guntur muncul, tubuh Qin-chen mulai mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Boom, di lautan kesadaran semua tanda jiwa mengalami transformasi. Jiwa Qin-chen adalah yang pertama berubah. Dan di tubuhnya mulai mengalami transformasi yang aneh, seolah-olah dia telah membangkitkan kekuatan misterius tertentu. Boom, gemuruh guntur tiba-tiba terdengar di langit, seolah-olah bencana sedang terbentuk. Akan tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, tidak ada apa-apa. Ini luar biasa, Qin-chen belum menerobos ranah guru suci. Dia hanya memadatkan dasar dari cara guru sucinya. Tetapi begitu itu muncul, itu nampaknya menggetarkan dunia, menunjukkan betapa menakutkannya jalan guru suci Qin-chen. Tidak baik. Tiba-tiba Qin-chen memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Tubuhnya merasakan rasa lapar dan rasa haus yang luar biasa. Seolah-olah dia akan menyerap kekuatan tak terbatas. Semacam cara guru suci untuk dibentuk secara diam-diam. Tidak baik. Qin-chen segera menghentikan terobosannya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia secara langsung mempengaruhi jalan guru suci, tetapi dia tidak memiliki cukup sumber daya, maka mungkin dia akan kehilangan jiwanya di tempat tanpa tulang yang tersisa. Terobosan guru suci itu terlalu bahaya dan tidak bisa ditembus begitu saja. Ini belum waktunya. Selanjutnya Qin-chen mengangkat kepalanya menatap penguasa rumah Renwang itu dengan dingin. Sosok Qin-chen bergegas keluar berubah menjadi cahaya guntur dan kekuatan menakutkan diaktifkan. Dia langsung datang ke depan penguasa rumah Renwang. Cara perkasa dari guru suci memancar dari tangan kirinya, terbungkus melalui tinjunya dan itu meledak. Pukulan ini sangat cepat dan langsung mengejutkan penguasa rumah Renwang. Kecepatan Qin-chen meningkat begitu banyak. Di tengah ketakutan, penguasa rumah Renwang segera mendesak rune ajaib. Dia meraung dan mengeluarkan cahaya yang menakutkan untuk melawan Qin-chen. Boom, segera kedua kekuatan itu bertabrakan dan di bawah raungan keras, cahaya ilahi meledak terbuka oleh Qin-chen dalam sekejap, tetapi tubuh Qin-chen tidak bergerak. Dia mendesak aturan waktu dan kekosongan tiba-tiba menjadi kacau. Sebuah tinju kemudian dilayangkan oleh Qin-chen. Tidak baik, penguasa rumah Soyang itu terkejut tetapi sudah terlambat. Boom, dia dihantam oleh tinju Qin-chen dan segera terbang keluar dan tubuh sucinya memancarkan cahaya. Bukannya dia akan memamerkan kekuatannya, tetapi tubuhnya retak, menyebabkan asalnya meluap. Penguasa rumah Soyang dan yang lainnya merasakan situasi pertempuran di sana dan mau tidak mau terkejut satu persatu. Dengan satu pukulan, penguasa rumah Renwang dipukuli seperti itu, meskipun dia tidak mati. Tetapi itu masih tidak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin kekuatan Qin-chen tiba-tiba meningkat begitu banyak? Saat ini Qin-chen sangat puas. Dia menggerakkan tangannya hanya untuk merasakan kekuatan dan darahnya mendidih, membuatnya tidak nyaman. Meskipun tingkat kultivasinya belum menerobos, tetapi wilayahnya telah meningkat. Pemahamannya tentang jalan surga telah meningkat, dan kekuatan aturan yang dia tunjukkan secara alami lebih kuat. Aku akan mengorbankanmu terlebih dahulu, kata Qin-chen. Dia menyerang lagi.
dan sekali lagi mengayunkan pedang karat misterius untuk membunuh penguasa Raja Renwang. "Tolong aku!" Penguasa Raja Renwang berteriak, darah raja pecah di tubuhnya, suaranya ngeri dan dia sepenuhnya mendesak Rune. Segera cahaya ilahi muncul lagi, tetapi itu segera diledakkan oleh pedang karat misterius. Akan tetapi itu juga menghentikan serangan Qingchen. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak dapat dijelaskan menembus dan segera meninggalkan bekas luka di tubuh penguasa Raja Renwang. Jiwa penguasa Raja Renwang itu hampir hilang. Dia belum pernah mengalami situasi berbahaya seperti ini dan dia sangat malu. Selanjutnya Qingchen langsung melayangkan tebasan pedang lagi. Akan tetapi pada saat ini penguasa Senjao Jiao dan yang lainnya bergegas dan tergesa-gesa membantu. Lautan darah mengambang. Terlebih lagi lautan darah yang diubah oleh penguasa rumah Sui yang tiba-tiba menelan penguasa Raja Renwang dan ingin pergi dari sini. Mereka berempat benar-benar ketakutan dan tidak berani lagi untuk melawan Qingchen. Saat ini mereka benar-benar tahu apa itu keputusasaan. Namun pada saat ini tangan kiri Qingchen meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan kekuatan aturan yang menakutkan mengalir turun. Sementara tangan kanan Qingchen mengayunkan pedang karat misterius untuk memotong semua aturan dan kekuatan. Kekuatan mengerikan itu langsung turun ke lautan darah. Apa? Penguasa rumah Sui yang meraung, darah berlumuran. Dia muncul dari lautan darah. Kali ini dia terluka sangat parah. Seluruh tubuhnya terluka parah. Darah bocor dari tubuhnya dan dia tidak bisa menghentikannya. Dan kekuatan dingin mulai mengalir ke tubuhnya terus-menerus. "Karena kamu ingin mati, bunuh kamu terlebih dahulu," kata Qingchen. Dia mencibir. Dia menyerang dengan paksa, berubah menjadi guntur dan menebas ke arah penguasa rumah Suiyang. Segera penguasa rumah Yuming dan yang lainnya buru-buru menembak untuk menyelamatkan penguasa rumah Suiyang. Namun kemudian Qingchen mendesak mayat klan perang lagi dan sosok menakutkan berdiri di depan Qingchen. Tiba-tiba memblokir serangan-serangan itu untuk Qingchen. Dan di saat yang sama pedang karat misterius di tangan Qingchen telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas penguasa rumah Suiyang. Tidak, penguasa rumah Suiyang meraung, dia mati-matian melawan, berubah menjadi lautan darah dan dia naik. Akan tetapi tangan kiri Qingchen berulang kali menggunakan tinju pembunuhnya. Dan setelah beberapa pukulan, penguasa rumah Sui yang tidak dapat lagi menahannya. Dan kemudian tubuhnya langsung ditebas oleh pedang karat misterius. Seketika tubuhnya itu terbelah menjadi dua. Dan kedua tubuh itu terbang tinggi di udara. Boom, tiba-tiba jalan guru suci penguasa rumah Sui yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi. Dan darah menghujani. Qingchen memegang pedang karat misterius dengan ekspresi dingin. Sementara penguasa Raja Renwang yang lainnya yang tersisa, ketiga ahli guru suci itu semuanya merasa ngeri. Mereka berempat bergabung untuk melawan Qingchen. Akan tetapi mereka membiarkan Qingchen dengan mudah membunuh penguasa rumah Suiyang. Apa artinya ini? Jika Qingchen menargetkan mereka, mereka pasti tidak akan selamat. Dengan pemikiran ini, mereka berkeringat di mana-mana. Tidak ada yang mau mati. Keputusasaan benar-benar muncul di hati penguasa Raja Renwang. Mereka semua memandang Qingchen, lalu Yu Qiansu, lalu kemudian mayat klan perang, dan hati mereka tiba-tiba ketakutan. Hingga saat ini, banyak guru suci telah bergabung, tetapi kekuatan Qingchen menjadi semakin kuat, dan orang-orang mereka benar-benar menjadi semakin sedikit. Beberapa orang awalnya memiliki ilusi dan sekarang mereka benar-benar putus asa. Tiba-tiba ketiga orang itu saling memandang. Tiba-tiba semuanya berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak lagi menginginkan rahasia Qingchen. Mereka juga tidak menginginkan harta dan warisan milik Qingchen. Mereka saat ini hanya ingin pergi dari sini dan ingin menyelamatkan hidup mereka. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.